Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lahzatin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Galam alif rahimahullah ta'ala fa nabihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bab salatul jamaah. Tusannu fi maktubatin la jum'ah wa fi tarawih wa fil witri ma'ah. Ka'an yu'idal fardha yanwi niyatah ma'al jama'ati taqif nafliyatah. Wa kathratul jam'i istahibbat haitsu la bil qurbi minhu masjidun ta'atala. Kita akan bahas terkait dengan salat jamaah. Katanya di sini disunahkan salat jamaah dalam salat-salat fardu maktubatin. La Jum'ah, tapi bukan Jum'ah, karena hukumnya salat Jum'ah jamaah itu wajib. Wa fit tarawih, dalam salat tarawih. Wa fil witri ma'ah, itu pula salat witir. Maksudnya setiap salat sunnah yang memang disunahkan untuk dilaksanakan dengan cara jamaah. Dan yu'idal fardha yanwi niyata, begitu pula ada juga jamaah yang disunahkan namanya salat mu'adah ya. Ma'al jamaah taqid nafliyata, tapi harus diniati dengan pekerjaan atau salat sunnah, bukan salat yang wajib. Nanti kita akan bahas, tapi sekarang kita akan bahas terkait dengan salat jamaah dulu. Jadi artinya jamaah itu adalah at-taifah. Jamaah itu artinya adalah segolongan, sekelompok orang. Tapi beda dengan persepsi anak-anak dalwa, jamaah itu berarti orang Arab ya. Pokoknya kalau jamaah, habaib, masyaikh itu jamaah katanya. Tapi kalau selain itu namanya ahwal. Jadi jangan sedih, jangan marah kalau panggil ahwal, karena ahwal itu jamaahnya khol. Jadi orang tua kita dahulu, para habaib dan para masyaikh waktu ke Indonesia itu nggak bawa istri, sehingga kemudian mereka kawin dengan wanita pribumi. Maka kemudian semua laki-laki pribumi dikatakan akhwal gitu. Nah, jadi kalau dipanggil akhwal, bilang iya ponakan, kenapa gitu. Nah, kecuali kalau kamu dengarnya bukan akhwal tapi akhwal, berarti juling matanya. Nah, gitu ya. Jadi pakai kho. Nah, itulah bagaimana ungkapan dan istilah yang digunakan oleh para habaib itu. Semuanya dengan tata krama, dengan budi pekerti, tidak menimbulkan kontradiksi, tidak menimbulkan sebuah kebencian. Itulah para habaib ketika masuk ke negara Indonesia ini untuk berdakwah. Nah, oleh karena itu maka di sini kita akan bahas terkait dengan salat jamaah. Suatu sebab yang sangat besar untuk kita mendapatkan sholat 5 waktu yang kita laksanakan diterima oleh Allah. Karena apa? Karena nanti kita akan bahas tentang terkait dengan apa sih fadilahnya jamaah. Di antara fadilahnya, sholat itu akan diterima. Karena sholat jamaah itu
Allah akan menerima ketika mereka itu melaksanakan sholatnya itu dengan khusyuk. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Laisa lil musalli min sholatihi illa ma'akhila minha." Seseorang yang sholat itu, dia tidak akan mendapatkan apapun juga dari pahalanya, kecuali ya dia khusyuk di dalamnya. Jadi kalau khusyuknya dalam rukuk saja, ya udah rukuknya aja yang dia dapat pahala. Dalam sujud saja berarti ya sujudnya saja dapat pahala, lainnya tidak ada pahalanya. Memang benar, sholat yang dilaksanakan asalkan semua syaratnya dan semua rukunnya terlaksana berarti sempurna. Berarti tidak perlu digodok, berarti lepas daripada kewajiban. Tapi apa gunanya kita melakukan tanpa upah? Tidak ada pahalanya. Nah, supaya ada pahalanya kita harus khusyuk dari awal sampai akhir. Sulit kan untuk melakukan kehusyukan dalam sholat kita? Karena apa? Karena kita selalu berlawanan dan dilawan oleh musuh-musuh kita. Siapa musuh kita? Semuanya datang di sholat kita? Iya. Ketika sholat semuanya datang. Yang pertamanya siapa? Iblis, setan. Dia akan datang kepada kita, terus akan mengganggu kita. Tidak akan biarkan kita itu dalam keadaan khusyuk. Ditimbulkan dalam pikiran kita sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kemudian hawa nafsu, keinginan-keinginan kita tanpa kita kendalikan langsung otomatis timbul. Nanti habis sholat ngapain ya? Orang itu ngapain ya? Sudah nyiapkan enggak ya? Nah, kira-kira itu semua kemudian berkecamuk dalam pikiran kita ketika sholat justru. Sehingga ada sesuatu yang lucu, di mana ada seorang peneliti yang meneliti manusia itu sepanjang hari, kapankah memori yang ada di otaknya itu digunakan dengan cara maksimal, atau yang paling banyak kapan? Ketika tidurkah? Ketika makankah? Ketika bekerja? Ketika berdiskusi? Dan sebagainya. Ternyata hasilnya adalah seseorang itu menggunakan akalnya dan memori pikirannya itu ternyata ketika sholat. Kenapa? Karena ada 4 musuh sekaligus langsung di situ. Iblis, hawa, nafsu, dan cinta dunia. Coba lihat, kalau kita sholat di masjid, dilihat masjidnya, bagusnya, itu kan cinta dunianya. Dilihat sejadahnya, kemudian ditimbulkan pikiran-pikiran terkait dengan keduniaan. Nah, itu semua dari cinta dunia. Dan jadi semua musuh kita itu bergabung untuk berusaha supaya kita dalam sholat kita tidak khusyuk. Oleh karenanya pernah Nabi kita Muhammad SAW membuat satu sayembara. Kata Nabi Muhammad, siapa di antara kalian yang bisa melaksanakan sholat khusyuk dari awal sampai akhir, dari takbir sampai salam, aku berikan hadiah lidah ini. Sudah disiapkan oleh Nabi, taruh di depannya. Maka kemudian Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakannya, aku ya Rasulullah, bersilakan sholat dari awal sampai akhir khusyuk, enggak memikirkan kecuali terkait dengan Allah. Sampai ketika mau salam, terlintas dalam pikirannya, ya Allah, andai kata yang dijadikan hadiah itu bukan ridha itu, tapi ridha yang dipakai oleh Nabi Muhammad. Sehingga begitu salam, tanya oleh Nabi, gimana? Khusyuk? Sudah khusyuk kau dalam sholatmu semuanya? Berarti dia Rasulullah, terpikirkan olehku seperti tadi yang saya ceritakan. Itu Imam Ali, sekelas Imam Ali, bagaimana dan gitu. Nah, oleh karenanya ada jalan satu, sholat kita masih diterima, ya, secara regulasi itu diterima. Kenapa? Dan kapan? Ketika kita sholat jamaah. Kenapa? Karena orang-orang itu kan berbeda khusyuknya. Ada khusyuknya ketika berdiri, ada khusyuknya ketika ruku, ada khusyuknya ketika sujud. Sehingga kalau digabung semua jadi sholat khusyuk yang sempurna. Karenanya Allah terima sholat jamaah. Bahkan kata Imam Ghazali, kalau seumpama dalam sholat tersebut tidak ada yang khusyuk sama sekali, atau kurang khusyuknya, atau ada yang bolong-bolong khusyuknya daripada rukun sholat yang 17 itu setiap rakaatnya, ya, maka katanya Allah tetap akan menerima sholat mereka jikalau mereka ada yang berniat untuk berbuat kebaikan. Kalau seumpama tidak ada satupun di antara mereka, tidak imam, tidak makmum yang berniat untuk berbuat kebaikan, tetap Allah akan menerima mereka, sholat mereka, karena berkumpulnya mereka. Oleh karenanya diceritakan ada satu orang yang istiqomah sholat jamaah.
Kita kadang heran ya kalau melihat ada seseorang yang sholat itu sendirian, itu heran. Kok bisa sholat sendirian gitu? Rugi besar. Karena apa? Karena tidak mungkin kita itu sholat khusyuk, walaupun dalam 2 rakaat itu susah sekali. Sehingga harapan kita satu-satunya untuk diterima sholat kita itu dengan cara jamaah. Bahkan kita berani membayar untuk supaya orang itu mau sholat jamaah sama kita. Tapi kalau sudah orang itu kemudian sholat sendirian tapi dia merasa puas, itu sesuatu yang kurang dalam hatinya. Nah ini contohnya. Ada seseorang yang ahli istiqomah sholat jamaah. Suatu waktu dia kedatangan tamu. Masalahnya dia tidak beristri, dia tidak punya anak, sehingga dia melaksanakan semua aktivitasnya sendiri. Tatkala kedatangan tamu, dia masak, dia menyiapkan, dia melayani, ya. Dia yang menyiapkan segala-galanya untuk menghormat tamu itu. Ternyata setelah tamu itu makan di rumahnya, selesai dia cepat ke masjid untuk sholat jamaah. Ternyata di masjid yang biasa dia sholat jamaah itu ternyata sudah selesai. Akhirnya dia pindah ke masjid yang lainnya, sudah selesai. Pindah lagi masjid satunya, sudah selesai. Sampai ke masjid-masjid semuanya itu sudah selesai. Akhirnya apa? Dia menyesal. Dia cari orang yang mau sholat sama dia, tidak ada. Maka kemudian sebagai gantinya dia sholat sebanyak 27 kali sholat isya. 27 kali. Setelah 27 kali sholat isya, kecapean, dia ketiduran. Waktu dia tidur, dia bermimpi teman-teman yang biasa sholat jamaah bersama dia itu berada di depan, naik kuda semuanya, sementara dia naik keledai di belakang, ketinggalan. Akhirnya dia panggil teman-temannya, teman-temanku, tunggu aku. Apa katanya dia? Kami tidak bisa menunggu kamu karena kamu beda bersama dengan kami. Kenapa? Karena kamu tidak sholat jamaah. Tapi kan aku sudah sholat isya sebanyak 27 kali. Sebagaimana dikatakan Nabi Muhammad bahwasanya sholat jamaah itu perbandingannya dengan sholat sendirian seperti perbandingan 27 kali sholat sendirian. Aku sudah sholat isya sampai 27 kali. Maka dijawab oleh mereka, iya benar, kamu sudah sholat 27 kali, tapi kamu tidak mendengarkan langsung takbiratul ihram bersama imam. Makanya jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram. Jadi intinya sholat jamaah itu adalah takbiratul ihram bersama imam. Bagaimana itu? Wal fadlu fi takbiratil ihrami bil istighali akibal imami. Jadi ketika imam mengatakan Allahu Akbar, langsung kita mengatakan Allahu Akbar. Itu intinya sholat jamaah. Jangan malah imamnya sudah Allahu Akbar, kita ngobrol dulu. Tunggu kok sudah mau rukuk baru Allahu Akbar. Jadi ini adalah orang yang tidak mau menggunakan kesempatan yang ada. Kalau seumpama dikasih pilihan, ada jodoh wajahnya tampan, ada jodoh bibirnya doer, pilih yang mana? Ada yang tinggi, ada yang pendek, pilih yang mana? Ada yang gemuk, ada yang ideal. Ada yang hitam, ada yang putih. Ada uang 100 juta, ada uang 10 juta. Kenapa kok urusan dunia bisa memilih, kok urusan akhirat atau tidak? Nah, kenapa nggak sholat tahajud? Kenapa kok nggak malah berusaha untuk mencari, untuk mentaati perintahnya Nabi SAW? Nah, itu kan sesuatu yang harusnya kita perbandingkan gitu. Kenapa yuk? Siapa yang bisa jawab? Kenapa? Kalian sepakat semuanya kalau ditanya untuk pilihan-pilihan yang bersifatkan dunia, tapi kalau sudah bersifatkan akhirat tidak. Kenapa? Padahal akhirat itu kekal, sementara dunia itu fana. Ya kan? Dunia itu akan kita tinggalkan, nggak ada yang kita bawa. Apa kita bawa? Ghairul qutni wal hanuti wal kafani, kata Allah Azza. Seseorang itu ketika meninggal dunia, dia tidak bawa apa-apa kecuali kain kafan, kapas, sama minyak yang biasa diborehkan ke mayit itu. Itu yang kita bawa. Saat pakai jam, baru copot sama ahli waris. Saat pakai cincin kesayangannya Ustaz, copot. Saat pakai BHS nih, sarungnya Ustaz, dicopot. Nggak bakal dibiarkan, diambil semuanya. Rugi tidak kalau semua kita mempertahankan hanya untuk mereka, tapi tidak ada bekal untuk kita nanti kelak di akhirat. Rugi apa tidak? Rugi. Ngomongnya sih gampang, tapi pelaksanaannya kan tidak. Makanya Nabi SAW coba dalam hadisnya, beliau itu memberikan sindiran kepada kita. Antum tuhibbuna mala wurratikum aksar min malikum. Kalian itu lebih mencintai, lebih senang
lebih suka kepada harta ahli waris kalian ketimbang harta kalian sendiri? Maka dijawab oleh sahabat Nabi, man minna ya Rasul, man minna, siapa di antara kita yang seperti itu ya Rasul? Pasti kita itu lebih senang dengan harta dirinya sendiri daripada harta ahli waris. Apa jawaban Nabi Muhammad? Kam sarraftum min malikum wa kam khallaftum. Kam sarraftum min malikum, kam anfaqtum min malikum, wa kam khallaftum aw taraktum li ahli warasatikum. Berapa yang kalian infakkan daripada harta kalian dan berapa yang ditinggalkan? Pertanyaannya adalah lebih banyak yang ditinggalkan atau lebih banyak diinfakkan? Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika diminta oleh Nabi SAW bersedekah, sedekah dengan berapa hartanya? Seluruh hartanya. Sayyidina Umar bin Khattab datang berapa yang dibawa? Separuh hartanya. Sayyidina Utsman bin Affan datang dengan berapa hartanya? Banyak hartanya yang dibawa kepada Nabi SAW. Nah, sementara kita, berapa yang kita berikan? Berapa yang kita sedekahkan? Nah, lalu apa? Begitu ditanya seperti itu oleh Nabi SAW, maka dia katakan, iya Rasul, berarti kita itu lebih sayang kepada hartanya ahli waris. Kita beli tanah lagi. Emang kita mau tinggali semuanya? Kita bikin rumah, cukupnya itu hanya 4x5 misalnya, tapi kita bikin kamarnya seperti musola. Emang kita mau tidur di mana? Orang tempat tidurnya kecil aja. Nah, itu kenapa seperti itu? Padahal kita itu orang kaya, orang miskin, makanya tetap sepiring, kecuali kalau kalian gitu lah. Kalau sepiring gitu. Maka sepiringnya nasinya cuma 100 gram aja. Kayak segini. Ini 100 gram segini. Nah, kenapa? Karena kalau terlalu banyak nanti akhirnya susah bangun malamnya. Kalau terlalu banyak cepat tidurnya sebenarnya katakan oleh para ulama, akala kasiran yashrabu kasiran, wa man yashrabu kasiran yanamu kasiran, wa man yanamu kasiran laqiyallahu khasiran. Barang siapa yang makannya banyak pasti minumnya banyak. Kalau minumnya banyak pasti tidurnya banyak. Kalau tidurnya banyak pasti bertemu dengan Allah dalam keadaan rugi. Mau atau rugi? Itu kan urusan nanti, saat itu apa katanya nanti, ya. Iya apa tidak? Kenapa nggak pikirkan? Kok nggak dipikirkan dari sekarang? Nah, tapi kalau urusan investasi, urusan dunia, misalnya ayah kalian punya 2 rumah, satu rumah ditinggali, satu rumah tidak. Maukah kalian, setujukah kalian kalau seumpama rumah yang satunya dijual? Untuk apa? Membantu pembangunan Dalwa Banak 2. Ayo, setuju apa tidak? Rumah aja enggak punya. Nah, itu lah. Jadi ngomong saja kadang-kadang pelit, ngomong saja padahal nggak punya gitu, apalagi sudah ada. Nah, oleh karena kata Nabi Muhammad SAW, niatul mar'i khairun min amali. Jadi niat yang banyak walaupun dia tidak punya. Nah, apalagi memang kalian berada di sini ditanggung oleh orang tua, yang punya orang tua bukan kalian. Jadi niat aja, ya Allah, coba seumpama aku punya banyak uang, aku akan serahkan kepada Abu Yahya Zain untuk membangun Banat Dalwa 2. Niat seperti itu tidak? Niat semuanya? Berapa kalian mau kasih? Sama Abu ya berapa? 10 juta? 100 juta? Niat, cuma niat aja. Setengah minta nominalnya, niatnya saja. 100 juta, 1 miliar, 10 miliar. Kalau kalian kaya, mau nggak belikan Ustaz mobil Alphard? Mau? Kenapa kok mau belikan mobil Alphard? Pengen nyenangkan Us? Baguslah, gitu maksudnya niat. Nggak perlu kita bertindak, niat aja. Itu sudah dihitung Allah Ta'ala. Habib Ali hadis sebelum maulid, beliau dikatakan dan disifatkan terkait dengan sifatnya oleh Habib Ahmad bin Hasan Attas rahimahumallah rahmatal abrar. Apa kata beliau? Ammak Ali, pamanmu Ali itu mendapatkan makom yang tinggi sampai menjadi rajanya wali pada zamannya. Itu bukan karena banyak sedekahnya, banyak tahajudnya, banyak amaliyahnya, banyak dakwanya, tidak. Tapi beliau itu menjadi seorang yang sangat tinggi derajatnya, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW karena kebersihan hatinya dan karena banyak niat baiknya. Jangan melakukan sesuatu kecuali harus dengan niat baik. Dan itu yang bisa kita lakukan. Dan standar semua orang bisa melakukan.
Ingat sesuatu, Allah Ta'ala itu adil. Allah Ta'ala adil. Kalau seumpama Allah Ta'ala tidak adil, maka pasti berbeda antara orang kaya dengan orang yang tidak kaya. Berarti orang kaya yang beruntung, yang nggak kaya berarti nggak beruntung. Berarti orang yang cantik saja yang beruntung, yang nggak cantik berarti nggak beruntung. Berarti orang yang kuat saja yang beruntung, yang nggak kuat berarti nggak beruntung. Enggak, Allah adil. Kenapa? Karena semuanya bisa berniat kan? Orang kaya bisa berniat, orang miskin bisa berniat, orang sakit bisa berniat, orang sehat bisa berniat. Niat. Tinggal lihat aja. Dan lihat bangunan ya Allah, kalau anak punya uang, anak membantu. Tahu? Saya mau cerita. Mukarromah itu, ya Mukarromah itu sama Abu Yahya Hasan dulu, sama masih ingat, sama masih kecil, sama Abu Yazid masih kecil. Mukarromah itu senang nyenangkan orang, senang menjamu orang di rumahnya itu senang. Tapi kita nggak punya. Sampai kita ingat dulu pernah kami kedatangan tamu dari Madura, masih kerabat kami, nggak ada yang bisa disuguhkan. Sehingga apa? Kemudian Abuya itu bawa piring dari dapur untuk digadaikan, untuk minta makanan sebagai gantinya, nanti diganti. Gitu. Piringnya taruh di situ. Sampai seperti itu. Maka Al-Fakir masih ingat bagaimana Al-Mukarramah itu berkata begini, ya Allah, kalau seumpama aku nanti diberikan keluasan, maka setiap habis Jumat aku akan mengundang banyak orang untuk memberi makan kepada mereka. Sehingga setiap habis Jumat itu selalu dia itu berangan-angan, ya Allah, coba ada uang, saya bisa memberikan makan orang-orang yang datang. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa. Sehingga kalau habis Jumat itu Abu Yazid itu selalu merealisasikan. Dari zamannya Abu Hasan masih hidup, habis Jumat itu tamu-tamu semuanya itu dikasih makan. Sekarang pandemi, akhirnya ustadz-ustadz aja yang dikasih makan. Apalagi lain lagi, berapa banyak di antara kalian menjadi tamuan kami dan sebagainya. Itu semuanya itu adalah amaliyah daripada Al-Mukarramah. Niat yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. Berkatnya apa? Niat yang baik. Oleh karenanya harus niat yang baik. Siap buka pondok pesantren? Siap. Siap mendidik anak? Siap. Siap kawin? Siap banget kalau kawinnya. Siap berumah tangga? Siap mau jadi istri solihah? Jadi istri solihah siap banget ya. Nah, tanya ya, karena ada kalau nanti Ustaz akan undang teman-teman kalian sudah kawin. Nanti kita bikin semacam lesehan gitu. Untuk kalian itu tahu bagaimana sih yang terjadi sebenarnya. Nanti apa yang di dalam pikiran kalian, khayal kalian itu nanti kami akan tanyakan kepada mereka. Nanti kami ulaskan selanjutnya, gitu loh. Nah, jadi supaya jadi seminar, jadi untuk membuka. Oleh karena Ustaz cuma bisa katakan sekarang ini begini kepada kalian, anak-anakku sekalian, ya, nikmatilah masa jomblo kalian. Nikmatilah, karena ini adalah saat-saat yang indah bagi kalian. Sebelum datang waktunya kalian menikah, maka di saat itu akan buyar semua angan-angan. Karena apa? Karena semua harapan dan angan-angan yang biasa kalian biarkan berlalu dalam pikiran, setiap kali meletakkan kepala di atas bantal, semuanya itu akan pudar begitu saja. Indah enggak kata-katanya? Apalagi kandungan isinya, itu yang terjadi. Oleh karenanya kalau ada orang yang kawin, biasanya kan mabruk ya. Ya kan? Harusnya mabruk dan siap-siap. Beberapa waktu yang lalu, demi Allah, Ustaz berharap untuk kalian, karena Ustaz anggap kalian itu anak Ustaz sendiri. Berharap kalian itu semuanya bahagia. Bagaimana caranya bahagia? Ikuti Nabi Muhammad. Berat memang, tapi di balik beratnya itu kamu akan bahagia. Walaupun keadaan sudah berubah, walaupun fitnah sudah dasar, walaupun saya tidak melakukan semuanya bukan karena orang, tapi karena Allah dan Rasulnya. Kalau sudah kita punya komitmen semacam itu, senang kita hidup. Ingat, ke depan ini berat. Ke depan ini berat sekali. Lebih beratnya itu kepada kalian sebagai seorang ibu. Ini sudah zaman yang luar biasa sekarang ini. Fitnah luar biasa. Yang baik dikatakan buruk, yang buruk dilegalkan.
yang namanya kezaliman sudah merata, yang namanya kadang-kadang undang-undang pun diberantasnya, tidak peduli lagi kepada keadilan dan sebagainya. Itu yang kita bisa bayangkan nanti. Nah, oleh karena bisa jadi nanti ke depan ini bahkan azan pun dilarang ke depan. Sehingga satu-satunya kalian cara untuk menyelamatkan anak keturunan kalian semuanya, anak-anakku sekalian, adalah satu. Kalian harus menjadi solihah, dan kalian harus didik anak-anak kalian menjadi soleh dan solihah. Kenapa? Kita hanya berpijak kepada satu ayat yang berbunyi, wa huwa yatawallas sholihin. Allah sendiri yang akan mengurus orang soleh. Urusan dunianya Allah sendiri, urusan keamanannya Allah sendiri, urusan kenyamanannya Allah sendiri, urusan kesejahteraannya Allah sendiri, semuanya Allah. Tapi dengan syarat jadi orang soleh. Nah, cuma menjadi orang soleh itu nggak mudah karena ada setan. Setan sudah sumpah, nggak akan dibiarkan, nggak akan biarkan kalian itu berbuat kebaikan. Satu kali kebaikan pun tidak akan dibiarkan. Itu jahatnya setan. Oleh karenanya Allah Ta'ala selalu mengingatkan, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian itu musuh yang sangat besar. Tapi kalian kan tidak merasa musuh. Musuh kalian siapa? Musuh kalian sekarang ini ya, dalam pikiran kalian siapa musuh kalian? Itu teman aku yang selalu dia melihat aku dengan mencibir, dengan sinis dan sebagainya. Itu kan dalam pikiran kalian. Padahal musuh yang paling besar syaitan, yang menjelma menjadi kalian sendiri, yang dianggapnya dia itu memberi nasihat kepada kalian, padahal tidak memberi nasihat tapi menjerumuskan. Yang seakan-akan dia itu mengelabuhi, merayu dan sebagainya. Untuk apa? Supaya kalian celaka hidupnya, nggak enak hidupnya, akhirnya terjerumus dalam dosa itu loh yang bikin masalah kita. Akhirnya nggak nyaman hidup, tidur nggak tenang, hidup nggak tenang, hutang sana, hutang sini dan sebagainya. Masalah dengan suami, masalah dengan keluarga, masalah tetangga, masalah dengan sosial, masalah dengan kesehatan. Itu mau seperti itu. Harus kalian lewati nanti. Harus. Nah, oleh karenanya, kalau seumpama kalian itu diberi pilihan, sekarang kan gak ada beban. Paling beban kalian di akhir bulan ketika belum datang duit, gitu ya. Karena gak bisa beli bakso, gak bisa beli Indomie, gak bisa beli apa lagi, popcorn, gak bisa beli Fanta, gak bisa beli itu kan, bilang. Iya kan? Nah, tapi nanti beban kalian banyak. Menghadapi suami, nggak boleh tidur ya, kecuali suami tidur dulu. Nggak boleh makan ya, kecuali suami makan dulu. Suami datang hormat ya. Nah, gitu. Kalau mau jadi solihah, ya mereka kan siapa? Allah dan Rasulnya, bukan orang tua, bukan suami. Ya kalau kita tidak peduli, ya terserah kamu. Itu jalan kehidupan, silakan. Tapi kamu tidak bisa mendapatkan pahala dari Allah. Yang kita lakukan sekarang ini mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Kenapa Ustaz mengajar? Ingin dapat pahala. Kenapa kalian berada di pondok? Ingin dapat pahala. Dan apa yang kalian lakukan sekarang ini membangun masa depan kalian. Baik, ingat, yang kalian lakukan sekarang ini banyak baca Quran, banyak tahajud, banyak beramal soleh, menjauhi dosa-dosa dan sebagainya. Apa yang kalian sekian tahun dilakukan di pondok ini, itu sebagai bekal di masa depan kalian. Sehingga apa? Apa yang kalian lakukan itu hutang kepada Allah untuk berikan kalian kebahagiaan, kemudahan, kelapangan, kesejahteraan, semuanya itu berkat apa? Di masa yang lalu dulu. Nah, oleh karena itu cari sebanyak-banyaknya. Tapi yang paling mudah dan paling gampang apa itu? Hati kita dijaga. Karena apa? Amal batin lebih afdol daripada amal dohir. Amal batin susah untuk dimasuki dengan sifat-sifat yang tidak baik. Tapi kalau amal dohir selalu akan dihadang dengan sifat-sifat yang bisa menghadangnya supaya diterima oleh Allah Ta'ala. Jaga hati. Jangan benci sama orang. Jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Jangan. Harus malu kepada Allah. Harus kita selalu merasa bahwa kita diawasi oleh Allah. Jangan pernah benci kepada satu orang pun. Jangan. Kalau kita sudah pernah benci pada satu orang pun, nah berarti kita kurang sempurna. Dan jangan berharap orang semacam itu akan mimpi Rasulullah. Jangan berharap. Ya. Jangan iri, jangan dengki. Hilangkan semuanya itu. Kesempatan sekarang, kesempatan. Sebelum kalian berada di rumah nanti. Kalau sudah di rumah lain sudah. Kalian nggak punya tambatan. Kalian nggak punya motivator.
Kalian tidak punya suatu masukan yang bisa menguatkan pembinaan kalian dalam diri kalian sendiri. Karena apa? Nabi Muhammad SAW sendiri yang bersabda, Inna a'da aduwika nafsuka alladhi baina jambaik. Sesungguhnya musuh yang paling besar kepada kalian wahai manusia itu adalah nafsumu yang ada di antara dua bahu. Lebih daripada setan, lebih daripada setan. Coba lihat. Kita itu anggap setan lebih besar apa hawa nafsu? Kita anggap setan itu lebih besar apa hawa nafsu? Nanti saya berikan contohnya secara logika. Kamu melihat, memandang, menyaksikan, merasakan setan itu lebih kalian musuhi atau hawa nafsu? Nah, coba kira-kira yang kalian rasakan sekarang ini, setan apa hawa nafsu? Nah, jadi tanpa disadari memang seperti itu, kenyataannya seperti itu, gitu. Jadi kita itu nyangkanya setan paling besar, gitu. Padahal ada yang lebih besar. Apa itu? Diri kita sendiri. Setan itu dia hanya bisa bisik-bisik, tapi hawa nafsu dia bukan bisa bisik-bisik, tapi dia itu bisa menarik. Itu hawa nafsu sifatnya, menyatu dengan diri kita. Bisakah kita itu melepaskan diri pada hawa nafsu? Nggak bisa. Saya mau makan tapi tanpa hawa nafsu, gimana ceritanya? Gimana caranya? Namanya juga nggak nafsu. Bisa makan nggak nafsu? Berarti nggak ada nafsu. Berarti bukan nafsu itu semuanya jelek, ada yang bagus juga. Kamu nggak makan, apalagi seperti sekarang lagi musim corona, bisa turun imunnya, bisa kena corona. Harus nafsuin makannya. Nah, jadi nafsu ada bagusnya juga. Jadi nggak mungkin kita melepaskan dia pada nafsu. Nah, nafsu itu loh yang bikin kalian itu senang tidur, senang ngobrol, itu nafsu, senang bermain, mikirin zuat nanti gimana zuatnya, nanti kalau zuat itu nanti yang merias aku siapa ya. Pikirin semuanya itu. Khoyal gitu. Kaki begitu taruh kepala di atas batang langsung terbang. Pertama kali ke rumah dulu. Ke rumah dia teman-teman dulu. Ingat dulu ke mall ya. Plastik ya sini ya terus. Khoyal andai kata dulu yang itu tuh gitu. Nah, itu semua setan. Siapa yang membawa itu? Hawa nafsu. Bukan setan. Bahkan hawa nafsu itu tidak akan hilang dengan sebutan kalimat yang mulia layaknya seperti lafzul jalalah dan sebagainya. Tidak hilang. Tapi butuh mujahadah. Satu-satunya cara untuk menghilangkan hawa nafsu mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum man yujahid yusyahid. Dan siapa yang bermujahadah maka dia akan menyaksikan sesuatu yang indah-indah, sesuatu yang disaksikan oleh semua orang. Harus mujahadah. Nah itu. Tapi kalau setan gampang. Misalnya apa? Apa sih bedanya antara setan sama nafsu? Nah, saya kasih tahu. Kalau setan itu dia menggoda kita ketika kita sudah ada sebab untuk menggoda atau sebab untuk tergoda. Misalnya apa? Kamu lagi jalan nih, masuk kamar. Pertama kali masuk kamar kamu melihat uang tergeletak di atas ranjang 100.000 rupiah. Pokoknya warnanya merah. Masalahnya kamu sudah 20 hari tidak ada kiriman. Kamu pengen beli uang itu, dilihat tidak ada orang. Kalau diambil tidak ada yang nggak bakal ketahuan. Nah akhirnya ambil, nggak bakal ketahuan kok. Nah itu yang membisiki setan. Itu setan. Tapi kalau tidak ada sebabnya, seperti yang saya ceritakan tadi, begitu kita taruh bantal langsung kita koyak. Ketika di rumah, tandanya apa? Matanya buang, bilang. Nah begini baru dia sadar. Nah itu khayal tuh. Nah itu nafsu. Nah jadi kalau seumpama lintasan itu karena setan, lihat laki-laki syahwat, lihat uang pengen diambil, lihat orang itu benci, timbul kebencian. Tinggal kita cara kata-kata Allah sampai habis nafasnya, terbakar itu hilang. Tapi kalau nafsu nggak hilang. Nafsu itu nggak hilang. Coba kamu ngantuk, yang ngantuk-ngantuk sekarang coba bilang Allah. Kamu kata Allah. Enggak bakal hilang kalau. Jadi harus menjaga, harus berkomitmen. Contohnya seperti Ustaz nih sekarang nih.
Mujadah seperti itu. Jadi mujadah itu gampang sebetulnya. Mujadah itu gampang. Cuma kalian itu harus ada yang bisa memberikan ukuran. Oh kamu sudah sukses, oh kamu sudah bisa, kamu sudah berhasil. Ya mudah mujadah itu. Contohnya seperti ini. Ustaz Sabtu kemarin berat badannya Ustaz 74,6. Kenapa? Padahal kan sebelumnya 69, 68 ya kan? Karena 2 minggu sebelumnya kan Ustaz sakit tuh kan. Ustaz takut, was-was, wah ini jangan corona. Nah, sehingga satu-satunya kalau kita itu terjangkit, kita harus imunitas harus tinggi. Ustaz makan, padahal nggak nafsu makan, Ustaz makan, tak paksain makan. Nah, jadi yang Ustaz nggak mau makan tadinya, tapi karena harus makan, ya apa yang Ustaz pikirkan, wah enak ini kayak coba. Nah, taunya naik 74,6. Akhirnya begitu naik, langsung enak, udah badannya udah naik kan enak, udah sembuh gitu ya. Ya, akhirnya mujahadah setiap hari lari. Itu mengurangi defisit kalori, mengurangi makannya. Nah, sekarang hari Sabtu kemarin, alhamdulillah saya timbang 71,1. Nah gitu. Nanti Sabtu depan nih target 68. Nah jadi sama seperti itu, mujahadah seperti itu. Tinggal apa yang dilakukan? Olahraga, defisit kalori. Mudah atau tidak? Mudah, tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, berarti kurang komitmen. Dan makanya kalau saya bilang, yang gemuk-gemuk itu bisa kurus kok. Yang gemuk-gemuk itu bisa kurus, ya kan? Yang kurus-kurus bisa gemuk, ya kan? Lebih mudah mana? Lebih mudah mana? Kurus jadi gemuk? Belum tentu. Nah, karena orang kurus itu kadang-kadang banyak cacingnya. Jadi makan banyak, tetap aja keluar. Memang teorinya lebih mudah kayaknya gitu ya. Nah, jadi seperti itu contohnya. Itu mujahadah. Siap mujahadah? Ya. Ingat mujahadah dulu. Nah, jadi contohnya mujahadah Ustaz waktu di Madinah dulu. Kenapa Ustaz mujahadah? Karena motivator Ustaz Abu Yahya Hasan. Jadi waktu Ustaz mau berangkat ke Madinah, Abu Yahya Hasan berkata begini pada Al-Faqih. Segar, anak perintahkan ente untuk berangkat ke Madinah bukan untuk mencari ilmu, banyak menghafal, banyak mencatat, banyak menulis. Tapi anak berikan ente pekerjaan untuk ke Madinah dengan 2 pekerjaan. Yang pertama, khidmat sama guru ente. Beruntung yang bisa khidmat sama gurunya itu beruntung. Dan apa yang akan kita dapatkan itu keberkahan ilmu. Yang kedua, hilangkan sifat-sifat tidak baik dalam hati ente dengan cara mujahadah tentunya. Terutama sifat marah itu harus dihilangkan sampai kamu itu marah tapi kamu senyum pada saat itu. Kalau kamu sudah bisa seperti itu berarti kamu berhasil. Sehingga apa? Mujahadah Ustaz. 1 tahun Ustaz puasa dahar. 1 tahunnya lagi puasa dawud. 1 tahunnya lagi puasa dahar. 1 tahunnya lagi puasa dawud terakhir belum. Alhamdulillah berhasil. Dan di antara mujahadah Ustaz berikrar, bernazar, kalau seumpama Ustaz duduk-duduk majelis sama teman-teman, bukan terkait dengan ilmu, bukan terkait dengan pelajaran, selama 10 menit lebih, maka Ustaz harus bersedekah sebanyak 100 real. Alhamdulillah sampai pulang Ustaz dapat sedekah. Ustaz maksimalkan itu. Ustaz tidak tidur kecuali jam 2 malam. Tidak bangun kecuali jam 4 malam. Subuhnya masih setengah 6 di sana. Nggak tidur lagi kecuali jam 11. Tidak bangun kecuali jam 1. Jam 2 sampai jam 3 itu waktu untuk menghafal. Jadi ada jadwalnya semuanya. Untuk menghafal mufradat itu ada waktunya, yaitu kapan? Setengah 2 sampai jam 2 ketika menjelang tidur. Itu mufradat kamus asli itu Ustaz hafalkan. Jadi semuanya terjadwal kan. Nah sehingga alhamdulillah sekarang Ustaz mengerti hasilnya. Coba Ustaz nggak belajar dulu, ya Ustaz kerepotan sekarang. Tapi karena belajar dulu masih ingat-ingat yang dulu-dulu, jadi alhamdulillah. Nah, kenapa Ustaz tidak menambah? Ada anak Ustaz bertanya, Nabi kok nggak pernah mutola'ah, nggak pernah kelihatan baca kitab gitu lah. Tapi kok ngomong itu sampai 1 jam lebih gitu. Akhirnya Abi bilang, orang yang ada sama Abi itu katanya orang itu sudah dianggap cukup, buat apa mutola'ah lagi? Kalau dulu waktu Abi di Madinah, Abi punya saingan, ada Habib Ridho, ya, bin Yahya itu saingan Ustaz pada waktu itu. Nah, sehingga Ustaz murojaah, nggak mau kalah sama orang. Karena apa? Ustaz ingin
diri satu nomor satu, nggak mau nomor dua. Dalam segala hal nggak mau nomor dua. Nah itu komitmen dalam kehidupan, nggak bisa dipaksakan. Ya. Walaupun saya berharap, demi Allah saya berharap dalam hati semuanya kalian punya komitmen seperti itu. Anda nggak mau jadi nomor dua, harus nomor satu dalam segala hal. Nah gitu. Top score, top score. Sampai sekarang umur berapa? Top score. Nah gitu. Karena Pak Ustaz punya komitmen besar dalam kehidupan. Hidup ini cuma sekali, kesempatan cuma sekali. Maksimalkan apa yang kita lakukan. Jangan pernah takut kepada tantangan, karena tantangan itulah yang akan menyampaikan kita kepada kesuksesan. Nah, kalau orang takut kepada tantangan, ya berarti orang itu tidak akan sukses. Misalnya apa? Kalian nggak mau ujian, ya udah jangan naik kelas. Mau nggak ada ujian tahun ini? Berarti nggak naik kelas. Mau? Berarti kalian harus melewati kan? Harus ada ujian dulu baru kalian naik kelas kan? Berarti apa? Kalian harus menghadapi tantangan itu. Nah, jadi seperti itu. Itulah kehidupan. Nah, tapi kalau kalian lemah, ajis, banyak berkhayal, banyak majelasan, banyak tidak menggunakan kesempatan, akhirnya pulang ke rumah ya gitu-gitu aja. Ya dapat barokah gitu, tapi ilmu tidak ada. Nah, oleh karena itu, anak-anakku sekalian, selamat berjomblo ya. Nah, sebelum kalian sibuk dengan kesibukan yang sangat-sangat melelahkan dan menakutkan kalian. Camkan kata-kata Ustaz itu tadi. Nanti begitu kalian kawin sebulan, 2 bulan, nanti ingat Ustaz juga. Iya betul ya, apa yang kata Ustaz juga. Bolehlah WA, nanti Ustaz, WA Ustaz, betul Ustaz, anak 2 bulan sudah melaksanakannya, udah merasakan Ustaz. Memang berat jadi seorang istri Ustaz. Tapi kalau sekarang ditanya, siap kawin? Siap kawin? Jangan jawab dengan lidah kamu, jawab dengan yang di dalam hati kamu. Sebelum mendengarkan Ustaz berbicara tadi. Nah gitu. Siap kawin? Sudah terpengaruh. Sama seperti kalian terpengaruh waktu di rumah dulu, siap. Begitu masuk pondok, terpengaruh sama guru-guru kalian, sudah lain sudah. Nah, tadinya anak lebih senang di rumah, kelamaan di rumah, akhirnya pengen di pondok. Karena lingkungan itu mempengaruhi. Nah, jadi alhamdulillah berkat kalian itu kumpul sama ustaz-ustaz kalian yang selalu mendoakan kalian, membacakan yasin untuk kalian, bangun malam untuk kalian. Insya Allah kalian semuanya dijaga ya di sini maupun yang masih di rumah tetap akan dijaga oleh Allah Taala insya Allah. Cuma masalahnya ilmu itu bukan titipan, ilmu itu bukan HP. Kalau semua itu bisa HP, karena kalian banyak, saya belikan HP yang nggak ada internetnya, murah kan, jadi cukup semuanya gitu. Coba sedikit ya, kayak gini nggak apa-apa gitu. Ini kan buat jujuran kalian cukup nih. Gitu. Jujuran itu lamaran. Nah, uang lamaran itu cukup, ini sudah banyak banget. Nah, karena berapa harganya? 33. Nah gitu. Apalagi kasih cincinnya Ustaz apa ini, apalagi kasih jamnya Ustaz. Ya kan? Kalau seumpama barang, Ustaz bagi-bagi. Ilmu dan takwa ini bukan barang. Kalian harus mencari, mau nggak mau. Kalian harus cari. Kita ini cuma bisa mengarahkan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW sendiri itu tidak bisa memberikan. Semua itu tergantung pada Allah. Yang diawali dengan usaha kalian. Nah, oleh karena apa? Usaha terus, usaha. Lama-kelamaan nanti pasti kalian akan dapatkan. Tapi yang benar, yang paling penting sekarang ini adalah tunjukkan pada Allah bahwa kalian berusaha. Tunjukkan pada Allah bahwa kamu tahajud, berarti kan berusaha. Tunjukkan pada Allah bahwa kamu berniat baik, berarti berusaha. Tunjukkan pada Allah bahwa kamu itu berniat berkhidmat pada guru, berarti berusaha. Tunjukkan pada Allah bahwa kamu itu menghafal, berarti berusaha. Itu maksudnya. Nanti kalau sudah Allah melihat usaha kamu, Allah yang memberikan. Tapi kalau semua sebab-sebab itu tidak kamu lakukan, maka susah untuk mendapatkannya. Nah, oleh karenanya yang paling penting sekarang ini adalah kalian harus berusaha. Berusaha itu namanya mujahadah. Tanpa mujahadah nggak mungkin kita itu usaha. Jadi dengan mujahadah satu-satunya cara dan teori kita untuk mendapatkan kesuksesan. Semua para wali tidak melakukan sukses kecuali dengan cara mujahadah. Tidak melakukan kemuliaan kecuali dengan cara mujahadah. Orang-orang soleh, sahabat Nabi, ya, itu semuanya tidak mendapatkan kemuliaan kecuali dengan mujahadah. Semuanya mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum
Bukan hanya satu pintu yang kalian idam-idamkan, tidak, akan disediakan Allah Ta'ala banyak pintu kemuliaan untuk kalian, asalkan kalian mau bermujahadah. Nah, jadi apa yang kalian lakukan di pondok ini adalah untuk mujahadah. Jadi kesimpulannya bahwasanya sholat jamaah itu tidak akan diterima kecuali kalau sesuai dengan prosedur. Prosedurnya itu bagaimana? Sekarang kita pelajari. Itu salah satu contoh daripada syariat. Begitu pula yang lainnya. Masih ada sholatnya, masih ada zakatnya, masih ada puasanya, masih ada haji dan umrahnya, masih ada bagaimana kita kepada suami, masih ada kita bagaimana kepada orang tua, bagaimana kita pada tetangga, bagaimana kita pada sesama. Itu semuanya itu harus prosedur. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu menuntutnya kepada kita itu adalah satu hal, responsif. Ketika terjadi suatu keadaan, sekarang masuk waktu saat isya, berarti kewajiban yang harus kita lakukan yang masih belum kita laksanakan apa? Saat isya. Habis saat isya apa? Kita lihat nanti apa yang terjadi. Dan setiap saat, setiap waktu itu selalu ada. Makanya di antara sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu kullu yaumin huwa fi syan. Syannya apa? Yang harus kita lihat. Memberikan sebuah ujian bagi kalian, memberikan sebuah kejadian kepada kalian untuk direspon. Nah, sementara kejadian itu selalu datang, nggak mungkin karena kita masih hidup. Kejadian itu akan datang. Ada pesawat jatuhlah, ada yang beginilah, begitulah dan sebagainya. Respon kamu gimana? Apa yang kamu rasakan? Nah, maka respon yang harus kita laksanakan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, sesuai dengan apa yang kita pelajari daripada guru-guru kita. Kita minta pada Allah Ta'ala semoga kita semuanya terdapat di dalam diri kita sebab-sebab kita mendapatkan hidayah, sebab-sebab kita melakukannya dengan istiqomah, sebab-sebab kita mendapatkan mahabbah daripada Allah Ta'ala dan mahabbah daripada Nabi kita Muhammad SAW. Dan semoga dengan kita sudah usaha datang jauh-jauh daripada rumah, mau kita berjauhan daripada keluarga, mau kita itu hidup seadanya di pondok pesantren, semuanya serba terbatas. Semoga dengan usaha yang kita lakukan ini memantik ridhonya Allah Subhanahu wa taala, memantik kasih cinta Nabi Muhammad SAW kepada kita, sehingga tidak ada satupun di antara kita kecuali akan menjadi walinya insyaallah. Dan tidak ada satupun dari kita kecuali min ahlil hidayah, min ahlil riayah, min ahlil inayah, wa min ahlil istiqamah ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa ala man wasalafuna salih. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha